Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kepada saya Siva Jana Amalia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai mikrotik MTCNA ya teman-teman. Dan di sini kita sudah masuk di bab 4 ya teman-teman. Nah, oke teman-teman. Jadi yang pertama di sini kita akan mempelajari mengenai pengenalan IP address dan subnetting ya teman-teman. Nah, jadi untuk pengenalan IP address dan subnetting di sini ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wireless maupun wired ya teman-teman, tentu saja memerlukan identitas atau nama pada setiap perangkatnya ya teman-teman. Nah, identitas tersebutlah yang dinamakan sebagai IP address teman-teman. Jadi di sini untuk contoh IP address adalah yang ini teman-teman. Di sini ada dua device ingin saling terhubung harus memiliki nama unik teman-teman atau identitas yang disebut dengan IP address. Nah, untuk IP yang tersedia saat ini itu terdapat dua versi teman-teman, yaitu versi 4 dan versi 6. Nah, untuk versi 4 itu penulisannya dalam bentuk oktet ya teman-teman, yang setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit teman-teman, dan jika jumlah maka totalnya itu 32 bit ya teman-teman. Ini kita ibaratkan 8.8.8.8 jadinya itu 32 bit. Nah, untuk angka pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal ya teman-teman, dari 0 sampai 255 ya teman-teman. Nah, di sini terdapat contohnya teman-teman, yaitu 192.168.1.1 ini teman-teman, yang merupakan contoh dari angka desimal 0 sampai 255 ya teman-teman. Nah, pada internet protokol ini kita akan sering mendengar berbagai macam istilah teman-teman, seperti prefix subnet max, IP network, IP broadcast, IP range, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, untuk penulisan IP address versi 4 ini yang benar itu perlu prefix teman-teman. Jadi prefix adalah slash teman-teman. Nah, di sini ini kan IP teman-teman, belakangnya itu slash 24. Nah, itulah yang dinamakan prefix teman-teman. Di sini itu bisa slash 24, slash 25, dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari ya teman-teman, untuk prefix ini berhubungan dengan proses subnetting teman-teman. Nah, jika untuk mikrotik itu kita menggunakan penyebutan atau istilah dengan prefix, sedangkan untuk kita ketika belajar dengan Cisco itu penyebutan prefix itu bukan prefix teman-teman, tetapi subnet max. Jadi tujuan itu sama tetapi istilahnya sedikit berbeda teman-teman. Nah, jadi prefix atau subnet max itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, di sini untuk kita bisa ambil contoh untuk slash 24 itu IP-nya dapat digunakan adalah 256 IP ya teman-teman. Jadi nantinya jika slashnya itu bukan slash 24, maka nanti kita bisa hitung berapa IP yang dapat kita gunakan. Nah, di sini untuk mencari berapa sih prefix yang sesuai itu kita akan menggunakan proses subnetting ya teman-teman, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Nah, di sini terdapat contoh teman-teman. Di sini dalam satu jaringan itu memiliki 6 PC teman-teman. Nah, di sini kita tidak tahu IP berapa sih yang dapat digunakan dalam satu jaringan ini yang memiliki 6 PC. Misalnya di sini kita akan menggunakan slash 24 itu terdapat banyak ya teman-teman. Karena untuk slash 24 itu IP-nya yang tersedia 256 teman-teman. Sedangkan kita hanya perlu 6 PC saja. Jadi jika menggunakan slash 24 itu maka akan mubazir teman-teman. Karena slash 24 itu menyediakan 256 IP saja. Sedangkan kita hanya membutuhkan 6 IP saja teman-teman. Jadi untuk slash atau prefix yang sesuai untuk 6 PC ini adalah prefix yang tepat adalah slash 29 teman-teman. Karena slash 29 itu menyediakan 8 IP address saja. Jadi nanti sisa 2 teman-teman. Jadi tidak mubazir seperti yang disediakan oleh slash 24. Nah, jadi kesimpulannya prefix yang sesuai untuk 6 komputer dalam satu jaringan ini agar nantinya dapat saling berkomunikasi teman-teman.
itu menggunakan prefix /29 teman-teman, karena /29 itu menyediakan 8 IP address teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi di sini kita akan melanjutkan mengenai pengertian IP public dan IP privat. Nah jadi teman-teman, untuk IP privat dan IP public singkatan dari IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari dimana saja teman-teman. Jadi misalnya ketika kalian mengakses facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya, secara tidak sadar kalian itu mengakses IP publik teman-teman masing-masing yang dimiliki oleh mereka. Jadi ketika kalian mengakses youtube.com, itu sama saja seperti kalian mengakses IP publik ya teman-teman. Kuncinya itu asalkan device kalian itu terkoneksi oleh internet. Nah jadi di sini untuk IP itu sendiri, kita akan memfokuskan pada pembahasan IPv4 ya teman-teman. Nah, jadi untuk IPv4 itu dibagi menjadi dua, yaitu IP privat dan IP public teman-teman. Nah, untuk IPv4 itu sendiri itu memiliki 4 akte ya teman-teman, yang setiap aktenya itu terdiri dari angka desimal teman-teman, 0 sampai 156 IP teman-teman. Di sini kita akan belajar mengenai istilah IP privat dan IP public, karena di sini kita akan berkaitan dengan proses subnetting ya teman-teman. Nah, di sini untuk ciri utama IP privat itu bahwa IP tersebut hanya bisa diakses dari dalam jaringan lokal teman-teman. Ini teman-teman, tidak dapat langsung diakses dari internet. Untuk contoh jaringan lokal itu misalnya ada web sekolah, web kantor yang terdiri dari beberapa device teman-teman. Nah untuk web yang ada di kantor, di sekolah itu sudah dipastikan menggunakan IP privat teman-teman. Nah untuk alamat IP privat ini dibagi menjadi 3 kelas teman-teman, dikategorikan menjadi 3 kelas yang dimana setiap kelasnya itu sudah didefinisikan ranknya teman-teman, ada berapa sampai berapa. Jadi IP privat nanti dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan C ya teman-teman. Nah IP privat ini tidak dapat secara langsung diakses oleh internet teman-teman, tidak dapat langsung diakses oleh internet. Ini karena merupakan bagian penting dari network address translation ya teman-teman, atau yang sering disebut dengan istilah NAT ya teman-teman, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal itu menggunakan satu alamat pabrik teman-teman, saat menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet teman-teman. Jadi nantinya ketika ada perangkat dalam jaringan lokal ingin mengakses internet, itu hanya menggunakan konsep NAT teman-teman. Jadi di sini saya terdapat contohnya. Nah, jadi di sini terdapat perangkat dalam satu jaringan lokal teman-teman. Ketika ingin mengakses internet, nantinya akan terhubung ke switch teman-teman terlebih dahulu. Di sini kita anggap ini adalah switch. Lalu nanti akan terhubung ke router teman-teman. Lalu akan dihubungkan oleh ISP. Nah, untuk konfigurasi NAT sendiri itu terdapat pada router ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi di sini kita akan melanjutkan mengenai kelas full dan kelas less pada addressing ya teman-teman. Nah jadi teman-teman, saat ini IP address yang dapat digunakan itu ada 2 versi teman-teman, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah untuk IPv4 itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis teman-teman, yaitu ada IP address privat dan IP address public teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi di sini untuk IP address privat dan public itu diklarifikasikan menjadi 5 kelas teman-teman, yaitu ada kelas A, kelas B, C, D, dan E. Tetapi untuk kelas D dan E itu tidak digunakan ya teman-teman, karena ini digunakan untuk uji coba saja teman-teman. Jadi yang digunakan adalah A, B, dan C teman-teman. Nah jadi pada kelas ini sudah ditentukan teman-teman. Untuk kelas A itu ranknya ada berapa sampai berapa. Lalu untuk B juga sama ya teman-teman. Misalnya ini untuk kelas B itu 128 dan sampai 191 teman-teman. Nah di sini untuk tabel atau kelas pada IP address privat itu sama aja dengan tabel IP address privat dan public teman-teman. Tetapi ini lebih spesifik ya teman-teman. Jadi untuk D dan E itu tidak dicantumkan. Yang dicantumkan adalah kelas A dan B dan kelas C ya teman-teman. Nah di sini terdapat contoh teman-teman. Jadi terdapat IP adalah 90 itu, maka masuknya ke dalam kelas A teman-teman.
0 sampai 127. Untuk range-nya itu di sini kita menggunakan IP 10.100, itu juga maka menggunakan IP pada kelas A ya teman-teman. Sedangkan untuk 128 itu maka menggunakan IP dengan kelas 128 ya teman-teman. Nah, di sini juga terdapat penamaan yaitu CIDR ya teman-teman. Itu sama saja dengan prefix atau subnet max ya teman-teman, yaitu fungsinya itu menentukan jumlah IP berapa sih yang dapat digunakan seperti video sebelumnya. Itu jika prefix itu berhubungan dengan mikrotik atau istilah yang digunakan dalam bidang mikrotik. Sedangkan untuk subnet max itu digunakan dalam bidang Cisco teman-teman. Ketika kalian belajar Cisco, maka menggunakan istilah subnet max ya teman-teman. Nah, jadi untuk mengetahui berapa sih prefixnya atau subnet max-nya itu akan dibahas di materi subnetting teman-teman. Nah, di sini untuk IP privat, di sini misalnya saya akan memiliki contoh teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini misalnya saya memiliki 200 host teman-teman. Lalu di sini dalam satu jaringan maka saya perlu memiliki 200 IP address. Nah, berapa sih prefix yang sesuai untuk digunakan dalam 200 host ini? Nah, jika menggunakan prefix /8, teman-teman di sini kita bisa lihat untuk prefix /8 itu IP yang bisa digunakan 16 juta lebih teman-teman. Sedangkan kita perlu 200 IP saja teman-teman. Jadi berapa sih prefix yang dapat digunakan atau yang sesuai dengan 200 host ini? Jadi untuk prefix yang sesuai itu menggunakan /24 teman-teman, yaitu jumlah hostnya atau IP-nya adalah 256 host. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kasus pada subnetting ya, teman-teman. Nah, jadi pada proses subnetting ini kita tidak hanya mencari proses ini, teman-teman. Prefix ya, teman-teman, tidak hanya membahas mengenai prefix atau mencari prefix saja, tapi di sini juga akan mencari namanya subnet max, IP network, IP broadcast, dan ring ya. IP yang dapat digunakan, teman-teman. Nah, di sini untuk prefix dan subnet max itu tujuannya sama ya, teman-teman. Tetapi jika prefix itu berbentuk CIDR atau yang menggunakan slash teman-teman, misalnya /28, /24, dan /25, dan lain sebagainya. Nah, jika subnet max itu berbentuk octet ya teman-teman. Nah, di sini untuk pengertian dari IP network itu adalah tanda atau alamat pada suatu jaringan LAN. Lalu untuk IP broadcast-nya yaitu alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke host yang ada pada jaringan LAN tersebut ya teman-teman. Nah, di sini untuk rank IP itu adalah rank IP yang dapat digunakan teman-teman. Berapa sampai berapa IP yang dapat digunakan. Nah, jadi ini adalah contoh kasus yang akan kita kerjakan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari prefix-nya, berapa IP network-nya, berapa subnet max-nya, berapa IP broadcast-nya, berapa dan rank-nya itu berapa. Dan di sini kita akan menjadikan contoh untuk IP yaitu IP kelas B teman-teman, yaitu 172.116 dan lain sebagainya. Di sini saya sudah memiliki contoh yaitu 12 IP yang pertama. Di sini kita akan mencari prefix-nya berapa ya teman-teman. Nah, jadi untuk mencari prefix atau jumlah IP yang dapat kita gunakan, kita dapat menggunakan perpangkatan 2 teman-teman. 2 pangkat berapa sih yang mendekati jumlah host yang kita digunakan? Tetapi kita melebihi, tetapi tidak jauh teman-teman. Lebihnya itu tidak jauh. Di sini kita bisa lihat perpangkatannya. Di sini yang melebihi 12 itu tidak jauh adalah 16 teman-teman. Jadi 2 pangkat 4 ya kita gunakan untuk mencari prefix-nya. Nah, di sini untuk angka 4 untuk perpangkatan ini kita gunakan sebagai pengurangan untuk mencari prefix ya teman-teman. Jadi rumusnya adalah 32 dikurangi angka perpangkatan yang menghasilkan yang mendekati 12 tadi, yaitu angka 4. Jadi 32 dikurangi 4 adalah 28. Jadi prefixnya adalah /28 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencari yaitu jumlah total yang dapat digunakan teman-teman. Di sini kita ambil contoh, tadi saya ambil contoh untuk IP-nya adalah kelas B, itu 172.116.10.x ya. Di sini kita akan fokus pada angka terakhirnya, lalu menggunakan prefix-nya yaitu /28 ya teman-teman.
Nah, untuk mencari total IP, di sini rumusnya yaitu adalah kita menggunakan angka 2. Lalu di sini 32 dan 28 itu kita akan dijadikan perpangkatan, teman-teman. Jadi 2 pangkat 32 dikurangi 28 sama dengan 16, teman-teman. Nah, di sini kenapa hasilnya 16? Karena 2 pangkat 32 dikurangi 28 hasilnya kan 2 pangkat 4, teman-teman. Nah, hasil dari 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi total IP yang digunakan adalah 16. Dan di sini kita akan lanjut. Nah, untuk mencari subnet max, teman-teman, di sini kita akan mencari subnet max. Untuk rumus subnet max-nya adalah 256. Kenapa kita menggunakan 256? Karena jumlah IP-nya itu 256, teman-teman. Nah, jadi 256 ini dikurangi dengan total IP, teman-teman, yang telah kita cari tadi, yaitu 16. Jadi 256 dikurangi 16 hasilnya adalah 240, teman-teman. Jadi di sini untuk subnet max yang dapat kita hasilkan adalah 255.255.240 ya, teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita akan mencari untuk IP network dan IP broadcast-nya ya, teman-teman. Dan di sini untuk IP network itu kita dapat sandingkan dengan IP broadcast ya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah mencarinya. Jadi untuk IP network itu pasti dimulai dengan angka 0, teman-teman. Lalu untuk 16 ini adalah jumlah IP. Nah, setelah itu jumlah IP kan 16, teman-teman. Ditambah 16 adalah hasil dari 32. Lalu 32 ditambahkan lagi dengan total IP-nya itu 16. Maka 32 ditambah 16 hasilnya 48 ya, teman-teman. Nah, untuk IP broadcast-nya itu hasil dari IP network dikurangi 1, teman-teman. Jadi 16 dikurangi 1 adalah 15, lalu 32 dikurangi 1 hasilnya 31 ya, teman-teman. Lalu 48 dikurangi 1 adalah 47. Dan di sini blok subnet adalah 0 dan 15, teman-teman. Jadi 0 dan 15 ini dinamakan blok subnet pertama. Lalu 16 dan 31 itu dinamakan blok subnet kedua. Lalu 32 dengan 47 itu adalah dinamakan sebagai blok subnet ketiga. Dan di sini selanjutnya kita akan mencari ring ya, teman-teman. Misalnya menggunakan blok subnet yang pertama ya, teman-teman, yang ini 0 sampai 15 ya, teman-teman. Nah, jadi karena kita menggunakan IP kelas B, maka di sini 172.16.10.0 ini, teman-teman, sampai 15 ya, teman-teman, ini. Tapi di sini itu IP-nya itu tidak dapat digunakan. Yang dapat digunakan adalah 172.16.10.1 dan sampai 172.16.10.14. Kenapa, teman-teman? Karena dua IP-nya itu telah dipakai atau digunakan oleh IP network dan IP broadcast. Ya, teman-teman, jadi 16 dikurangi 2 ini IP network dan IP broadcast. Maka IP yang dapat digunakan adalah 14 IP, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, jadi di sini kita akan membahas mengenai kasus subnetting kedua ya, teman-teman. Nah, seperti biasa kita menggunakan perpangkatan 2, teman-teman. Karena di sini kita memiliki 60 PC. Di sini kita akan lihat perpangkatan berapa yang sesuai ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, kita dapat menggunakan perpangkatan 2 pangkat 6 ya, teman-teman. Karena untuk yang mendekati 60 tetapi melebihi tetapi tidak jauh itu 64 ya, teman-teman. Dan di sini kita menggunakan 2 pangkat 6 yang hasilnya 64. Di sini yang pertama kita akan mencari prefix-nya, teman-teman. Jadi untuk prefix itu menentukan jumlah IP yang nantinya akan digunakan, teman-teman. Nah, di sini 32 itu dari bitnya ya, teman-teman. 32 bit dikurangi dengan 6
yaitu angka perpangkatan yaitu 26. Jadi hasilnya 32 dikurangi 6 adalah 26. Jadi prefix yang digunakan adalah /26 ya teman-teman untuk 60 PC ya teman-teman. Lalu selanjutnya di sini kita akan mencari total IP-nya untuk rumus. Total IP-nya adalah di sini kita menggunakan angka 2, lalu nantinya 32 dan 26 ini kita akan jadikan pengurangan pada perpangkatan ya teman-teman. Nah, jadi di sini seperti kita ibaratkan di sini menggunakan tanda kurung saja ya teman-teman. Jadi 2 pangkat 32 dikurangi 6 itu sama dengan 2 pangkat 6 ya teman-teman. Nah, untuk hasil dari 2 pangkat 6 itu adalah 64. Nah, setelah itu di sini kita akan mencari subnet max. Nah, untuk mencari subnet max kita menggunakan rumus 256. Ini jumlah IP address lalu dikurangi dengan total IP. Total IP-nya yaitu 64 ya teman-teman. 256 dikurangi 64 hasilnya adalah 194 ya teman-teman. Lalu untuk subnet max yang dapat dihasilkan adalah 255.255.255.194 ya teman-teman. Ini adalah subnet max yang dapat dihasilkan. Lalu di sini kita akan mencari yaitu IP networknya dan IP broadcastnya ya teman-teman. Seperti biasa IP networknya itu dimulai dari angka 0. Di sini kita bisa langsung saja 0, lalu jumlah IP-nya adalah 64. 64 ditambah 64 hasilnya menjadi 128. Nah, 128 ditambah 64 adalah 192. Lalu untuk IP broadcast-nya itu pasti dikurangi 1 teman-teman. Jadi 64 dikurangi 1 itu hasilnya 63. Lalu 128 dikurangi 1 adalah 127. Lalu untuk 192 dikurangi 1 hasilnya adalah 191. Ya teman-teman. Dan di sini kita bisa cari rank-nya. Dan di sini untuk rank-nya adalah karena di sini saya menggunakan kelas A, maka 10.1.1.65 teman-teman. Sampai 10.1.1.126 ya teman-teman. Jadi IP yang dapat digunakan adalah 62 IP ya teman-teman. Dari total 64 dikurangi 2, yaitu untuk IP network dan IP broadcast-nya. Jadi IP yang digunakan adalah 62 IP untuk 60 PC ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan mengenai kasus subnetting untuk part yang ketiga. Jadi di sini untuk soal yang ketiga, latihan soal yang ketiga. Di sini terdapat 100 host ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya memiliki 100 PC atau 100 host seperti biasa. Kita akan mencari prefixnya dan lain sebagainya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan IP-nya yang kelas C ya teman-teman. Yang 192.168 dan lain sebagainya. Seperti biasa untuk 100 PC itu kita akan menggunakan perpangkatan 2. Di sini kita menggunakan angka 2 pangkat 7 yaitu 128. Lalu yang pertama seperti biasa kita akan mencari prefixnya ya teman-teman. Untuk prefix itu 32 bit dikurangi dengan angka pangkatnya yaitu 7. 32 dikurangi 7 adalah hasilnya 25. Maka prefix yang digunakan atau yang sesuai untuk 100 PC ini adalah /25 ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan mencari total IP-nya teman-teman. Dan di sini untuk mencari total IP-nya yaitu kita menggunakan angka 2, lalu 32 dan 25. Kita akan menjadikan pengurangan pada perpangkatan teman-teman. Jadi ini total IP-nya 2 pangkatnya 32 dikurangi 25. Kita jadikan perpangkatan untuk pengurangan menjadi 2 pangkat 32 dikurangi 25. Itu hasilnya 2 pangkat 7 ya teman-teman. Nah, hasil dari 2 pangkat 7 adalah 128. Jadi total IP yang digunakan adalah 128 ya.
Di sini kita bisa mencari subnet max-nya ya teman-teman. Nah, di sini untuk subnet max-nya adalah total IP address yaitu 256 dikurangi total IP-nya yaitu 128. Jadi hasilnya 128 ya teman-teman. Dan di sini karena kita lihat prefiknya teman-teman. Di sini kita menggunakan /25 itu termasuk dalam kelas C ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa berfokuskan pada oktet yang di belakang paling belakangnya teman-teman. Jadi nanti subnet max yang dapat dihasilkan adalah 255.255.255.128 ya teman-teman. Dan di sini kita bisa ibaratkan seperti ini ya teman-teman. Untuk mencari subnet max pada kelas C yaitu menggunakan /25 yang termasuk ke dalam kelas C, maka kita akan fokuskan pada angka paling belakang ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini kita bisa langsung lanjut untuk mencari IP network dan IP broadcast-nya teman-teman. Seperti biasa, untuk IP network kita akan mulai dari angka 0. Dan di sini untuk angka 0 kita akan tambahkan dengan jumlah IP-nya. Dari jumlah IP-nya adalah 128 ditambah 128, maka hasilnya 256 ya teman-teman. Di sini sudah termasuk mentok ya teman-teman, karena jumlah IP-nya adalah 256. Jadi sudah sampai segini saja ya teman-teman. Lalu untuk IP broadcast-nya itu adalah kita kurangi saja teman-teman. Dari IP network dikurangi 1. Jadi IP network-nya 128 dikurangi 1 adalah 127. Lalu untuk 256 dikurangi 1 hasilnya adalah menjadi 255 ya. Dan di sini untuk kita akan mencari rank-nya ya teman-teman. Jadi untuk rank IP network dan IP broadcast itu sama ya teman-teman. Jadi dari 192.168.1.1 itu sampai 192.168.1.126 teman-teman. Ini adalah rank IP yang dapat digunakan untuk IP network dan IP broadcast-nya. Jadi 128 dikurangi IP network dan IP broadcast, maka IP yang dapat digunakan adalah 126 IP ya teman-teman untuk 100 PC. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai konsep blok subnet ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi seperti pada video sebelumnya, blok subnet itu diibaratkan seperti ruangan ya teman-teman. Jadi di sini terdapat blok subnet 1, blok subnet 2, dan blok subnet 3. Nah, di sini terdapat contoh IP-nya yaitu 10.10.10.0. Ini jadi termasuk ke blok subnet yang pertama teman-teman. Jadi diibaratkan seperti ruangan. Nah, setiap blok subnet itu memiliki by default yang tidak saling ping ya, atau saling berkomunikasi teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat konfigurasinya atau contohnya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini sebagai contoh untuk IP network dan IP broadcast itu kita memiliki blok subnet. Di sini kita ibaratkan ini seperti blok subnet pertama, dan ini sebagai blok subnet kedua, dan di sini sebagai blok subnet 3. Jadi blok subnet pertama itu milik lantai 1. Untuk blok yang kedua adalah lantai 2, dan untuk blok subnet ketiga itu milik lantai 3 ya teman-teman. Jadi misalnya di sini lantai 1 itu memiliki 6 device yang blok subnetnya adalah menggunakan blok subnet pertama. Maka semua device yang ada pada lantai 1 itu dapat berkomunikasi ya teman-teman, karena memiliki blok subnet yang sama teman-teman. Sedangkan jika lantai 2 ingin berkomunikasi ke lantai 1 itu tidak bisa, karena blok subnet itu yang digunakan berbeda. Jika di sini untuk lantai 1 menggunakan blok subnet yang pertama dan lantai keduanya itu menggunakan blok subnet yang kedua, teman-teman, sebenarnya dapat diakali teman-teman dengan routing dan sebagainya. Tapi itu kita akan bahas nanti ya teman-teman. Di sini juga ada contoh yang kedua. Di sini memiliki 2 PC yang memiliki blok subnet yang sama. Jadinya dapat berkomunikasi ya. Sedangkan untuk PC 2 dan ketiga di sini menggunakan blok subnet yang kedua teman-teman. Di sini kita bisa lihat IP-nya 10.10.10.61 ini teman-teman.
merupakan blok subnet yang kedua. Jadi antara PC 2 dan PC 3 itu tidak dapat saling berkomunikasi karena blok subnetnya itu berbeda, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai IPv4 delivery type ya, teman-teman. Jadi delivery type itu mekanisme pengiriman data ya, teman-teman. Jadi di sini untuk delivery type-nya itu dibagi menjadi 3. Ada unicast, multicast, dan broadcast ya, teman-teman. Jadi untuk unicast itu one-to-one communication, teman-teman. Jadi pengiriman data yang penerimanya itu tepat di satu host saja, teman-teman. Contohnya yaitu penggunaan atau komunikasi cara kerja dari IP address kelas A, B, dan C, teman-teman. Jadi di sini ketika satu host itu mengirimkan satu data, yang menerima adalah satu ya, teman-teman. Selanjutnya untuk multicast itu one to many communication ya, teman-teman. Nah, jadi di sini pengiriman data dari satu host ke beberapa penerima, teman-teman, yang dapat satu grup ya, teman-teman. Ini contohnya adalah cara kerja dari IP address kelas D, walaupun di sini untuk kelas D itu tidak dapat, tetapi ini merupakan termasuk dari cara kerja multicast ya, teman-teman. Untuk delivery type-nya, di sini satu host itu mengirimkan data dan penerimanya itu tidak hanya satu, yaitu beberapa, teman-teman. Nah, di sini juga ada broadcast itu one to all communication, itu pengiriman data ke semua host yang masih dalam satu jaringan, teman-teman, atau dalam satu broadcast domain ya, teman-teman. Di sini terdapat ilustrasinya. Di sini satu host mengirimkan data ke dalam device yang memiliki satu jaringan yang sama, yaitu broadcast domainnya sama, teman-teman. Itu dinamakan dengan broadcast ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk materi yang terakhir pada IP address dan subnetting, kita akan membahas mengenai konsep switch dan router ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas konsep switch dan router, teman-teman. Nah, untuk switch itu sendiri koneksikan perangkat yang satu network ya, teman-teman. Jadi menghubungkan perangkat yang memiliki satu jenis network. Nah, untuk router itu mengkoneksikan perangkat yang berbeda network, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ilustrasinya. Nah, di sini misalnya terdapat dua device atau dua perangkat, teman-teman, yang memiliki satu network, teman-teman. Maka dapat langsung terhubung ya, teman-teman, baik itu menggunakan wireless maupun wired. Nah, di sini kita akan lihat ilustrasinya. Nah, misalnya ada ilustrasi seperti ini, teman-teman. Untuk sebelah kiri itu terdapat gambar, di sini terdapat jaringan yang memiliki network yang sama, teman-teman, yaitu blok 1. Misalnya kita menggunakan blok pertama. Jadi di sini misalnya menggunakan 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Itu kan berarti menggunakan blok yang sama ya, teman-teman, yaitu blok yang pertama. Dapat saling terhubung jika menggunakan switch, teman-teman. Di sini untuk gambar sebelah kiri ini itu menggunakan blok subnet pertama, dan untuk sebelah kanan itu menggunakan blok subnet kedua, teman-teman. Jadi berbeda network ya, teman-teman. Agar dapat saling berkomunikasi, maka di sini kita akan berikan router, teman-teman. Nantinya dapat berkomunikasi yang melalui router ini, teman-teman. Karena konsep dari router itu mengkoneksikan perangkat atau device yang berbeda network. Nah, oke teman-teman, jadi segitu saja video dari saya mengenai di bab 4 itu mengenai IP address dan subnetting. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye bye.